Shalom, bersama dengan saya Venetson Paidikas STH MPDK. Kali ini saya ingin berbagi untuk kita semua tentang pesimis dan optimis dalam kehidupan. Bagaimana ciri-ciri dari orang yang pesimis? Orang yang pesimis, pertama, dia merasa diri di bawah siapapun dan apapun. Yang kedua, orang pesimis itu terobsesi dengan kegagalan. Yang ketiga, orang pesimis merasa proses yang dijalani akan berakhir sia-sia. Nah, orang pesimis juga merasa bahwa tidak mungkin ada kemajuan dalam hidupnya. Orang pesimis juga merasa bahwa upaya atau tidak berupaya sama saja hasilnya. Itu ciri-ciri dari orang yang pesimis. Bagaimana dengan ciri-ciri orang yang optimis? Ciri-ciri orang yang optimis, yang pertama, merasa diri bisa di atas siapapun dan apapun. Jadi ada kemungkinan bagi orang optimis. Terus yang kedua, dia merasa terobservasi dengan keberhasilan. Lalu yang ketiga, merasa proses yang dijalani berakhir tidak sia-sia. Yang keempat, merasa mungkin ada kemajuan dari setiap apa yang dikerjakan atau apa yang dilakukan. Dan yang terakhir, orang yang optimis merasa bahwa tidak berupaya tidak ada hasil, berupaya pasti ada hasil. Saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, di mana posisi kita? Kita di posisi optimis atau posisi pesimis? Nah, kenapa orang bisa pesimis? Kenapa orang bisa optimis? Orang yang pesimis merasa bahwa dia menjalani kehidupannya itu sendiri. Dia merasa tidak ada pegangan. Dia merasa bahwa tidak mungkin bagi dia untuk melangkah. Tidak ada jalan lagi bagi dia untuk melangkah. Orang pesimis menganggap bahwa hidup ini tidak berarti. Hidup ini adalah suatu proses yang berjalan dengan sendirinya dan tidak ada peluang bagi dia untuk mendapatkan keberhasilan. Nah, apakah sikap pesimis ini salah? Saudara-saudara sekalian, sikap pesimis ini sangat-sangat salah. Anda harus berpikir optimis. Kenapa? Karena Allah menyertai orang-orang yang optimis, bukan pesimis. Orang-orang yang pesimis merasa bahwa Allah tidak ada. Bahkan dia merasa bahwa sesamanya tidak ada. Kalaupun dia merasa bahwa Allah itu ada, sesamanya tidak ada. Sering ada dalam pemikirannya bahwa Allah tidak mau menolong dia, Allah tidak mampu menolong dia. Atau manusia yang ada di sekitarnya, orang-orang di sekitarnya pastilah tidak mau, tidak mampu menolong. Nah, tindakan seperti ini akan meruntuhkan panggilan hidup orang percaya. Orang percaya yang pesimis adalah orang percaya yang menggagalkan hidupnya di langkah awal. Dan orang yang berjalan dalam kegagalan di langkah awal, artinya hidup ini menjadi tidak berarti. Bagaimana dengan orang optimis? Orang optimis menganggap bahwa Allah
ada bersama dengan dia. Allah adalah Immanuel yang menyertai setiap langkah kehidupannya. Dia melangkah di dalam kekuatannya Allah. Dia percaya bahwa setiap apa yang dia kerjakan dan lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tindakan yang dilakukan selalu hadir atas keadaan bersama dengan Allah. Dia menghadirkan Tuhan dalam doa-doanya, dan dia juga merasa bahwa dirinya tidak sendiri dalam menjalani kehidupannya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus, menganggap diri sendiri itu sesuatu yang fatal bagi kehidupan kita. Ketika seseorang menyelesaikan masalahnya sendiri atau merasa dirinya sendiri, pilihannya pasti salah. Karena Allah menciptakan manusia untuk bergantung, untuk berinteraksi, untuk berkomunikasi, bahkan untuk mengenal dia, mendalami dia, dan menghidupi hubungan yang indah dengan dia. Karena itu kita selalu berdoa terus-menerus tanpa hentinya. Pagi, siang, sore, malam, hati kita selalu terbuka kepada Allah. Itu berarti kita tidak menjalani kehidupan sendiri, kita menjalani kehidupan bersama Allah dan di dalam Allah. Sehingga kita cakap menanggung segala perkara. Ketika kita menjalani kehidupan ini tanpa Allah, maka kita akan berjalan sia-sia. Nah, Allah menyediakan pertolongannya dengan cara memakai orang-orang di sekitar kita untuk membentuk kita. Sesama kita, orang-orang yang kita sayangi, musuh kita sekalipun, adalah tempat belajar yang paling luar biasa untuk membangun kualitas diri. Orang-orang optimis melihat masalah bukanlah ancaman, tapi masalah adalah peluang. Orang-orang optimis percaya bahwa setiap apa yang dikerjakannya pasti berhasil. Nah, kalau orang berjalan merasa sendiri, merasa tidak ada ujung kehidupan yang berhasil, maka ini adalah tindakan kegagalan fatal. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, Anda ada di posisi apa? Apakah pesimis atau optimis? Nah, kita akan masuk di dalam manfaat dari orang optimis. Apakah ada manfaat di orang pesimis? Tidak ada sama sekali. Orang pesimis menjalani kehidupannya dengan tidak bermanfaat. Sedangkan orang optimis menjalani kehidupannya dengan bermanfaat. Manfaat itu apa saja? Yang pertama, ketika orang menjalani kehidupannya optimis, dia percaya bahwa hidupnya pasti ada pertolongan Tuhan, pasti ada jalan Tuhan. Dia melihat ada tingkatan-tingkatan kehidupan, dan orang seperti ini mendapatkan kebahagiaan. Manfaat pertama dari orang optimis adalah bahagia. Lalu pertanyaannya, kalau dia menghadapi masalah yang besar, masalah yang ruwet, masalah yang menyakitkan, masalah yang tidak sesuai, bagaimana dapat dikatakan berbahagia? Ini dikatakan Yesus pada saat berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dia akan memiliki kemuliaan Allah, kekayaan Allah. Orang yang optimis melihat keterpurukan, melihat kegagalan bukanlah sebuah ancaman,
tapi suatu batu loncatan, batu pijakan untuk dia menemukan pola baru, cara baru untuk menang, untuk lebih baik lagi. Tidak ada orang yang optimis yang menghancurkan masa depan, mematikan dirinya. Karena dia percaya bahwa apapun yang menimpa dia, itu tidak akan menghancurkan dia untuk selamanya. Hidupnya tidak berakhir karena masalah itu, karena tantangan yang dia lewati itu. Tapi hidupnya akan berjalan dalam kehendak Allah. Dan semua yang dialami, kesukaran, kesulitan yang dialami itu adalah batu loncatan bagi dia untuk menemukan masa depan yang penuh harapan. Hidup ini bukan berarti tidak ada masalah. Semua orang ada masalah. Tetapi kalau tidak dikelola secara optimis di dalam perjalanan kehidupan kita mengalami kebuntuan, kehancuran. Banyak orang stres, banyak orang gila, banyak orang mati gantung diri, banyak orang minum racun, banyak orang patah semangat, banyak orang tidak punya gairah hidup. Itu pilihan yang bodoh. Karena kita tidak diciptakan untuk hancur. Kita tidak diciptakan untuk binasa. Kita tidak diciptakan untuk rusak. Peluang hancur, peluang rusak, peluang binasa itu ada. Tapi itu hanya datang bagi orang-orang pesimis. Bagi orang optimis, itu semua tidak akan membuat dia gagal. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus, dalam relasi kita dengan orang lain, pastilah kita berhadapan dengan masalah. Ada hubungan yang rusak, entah itu karena datang dari kesalahan kita atau datang dari kesalahan orang lain. Manfaat yang kedua adalah orang optimis bisa membawa damai bagi hubungan relasinya dengan Allah dan juga dengan sesama. Kita belajar dari anak bungsu yang berfoya-foya menghabiskan harta benda ayahnya, sang bapa. Ketika dia duduk dan makan ampas babi, dia merasa, wah, pembantu di rumah saya itu tidak pernah makan seperti ini. Lebih baik saya kembali kepada Bapa untuk menjadi pelayan pun tidak apa-apa, menjadi pembantu pun tidak apa-apa. Pilihan untuk kembali kepada Bapa itu adalah pilihan yang optimis. Bayangkan kalau dia bersikap pesimis. Kalau sudahlah saya makan saja ini makanan babi, biarlah saya mati kelaparan seperti ini, biarlah saya mati menderita seperti ini. Setiap orang pernah punya salah. Kita pasti pernah mengecewakan siapapun, termasuk mengecewakan Tuhan Allah kita. Tapi satu yang pasti, Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia. Ketika kita kembali secara optimis mengambil keputusan untuk kembali kepada kehendaknya, kembali kepada Dia, apa tindakan Bapa kepada kita? Apa tindakan Allah kepada kita? Kalau kita belajar dari kisah anak bungsu yang berfoya-foya ini, ketika dia kembali, dia dari jauh, badannya kotor, bau tai babi. Itu seperti apa? Bau makanan babi, badannya kotor. Dia sudah hancur, terlunta-lunta. Tapi ketika dia kembali kepada Tuhan, kembali kepada Bapaknya, Bapaknya tidak melihat kekotoran dia. Bapaknya berlari datang memeluk dia. Anak bungsu ini bilang, Bapak, saya tidak lagi layak menjadi anak Bapak. Saya telah menyakiti hati Bapak. Saya telah mengecewakan Bapak. Saya telah rusak. Saya telah menghancurkan. Saya telah menghancurkan kepercayaan yang Bapak berikan. Tapi apa jawab sang Bapak? Dia memanggil pelayan.
suruh untuk ambil jubah yang paling indah, pakaikan dia cincin, dan mari kita berpesta karena anakku yang hilang telah kembali. Satu hal yang pasti, saudaraku sekalian, bahwa Allah peduli terhadap optimisme seseorang. Kalau Anda gagal, Anda jatuh, Anda tidak bisa memperbaiki diri, kembalilah kepada Allah. Dia akan menerima engkau, dia akan memeluk engkau, dan dia akan mengubah engkau menjadi baru di dalam kehendak dan rencana Allah. Orang optimis adalah orang yang bisa ambil keputusan untuk kembali dan berbalik 180 derajat. Lalu dia bertobat dan dia kembali kepada jalan Tuhan. Tapi orang yang pesimis akan menghancurkan dirinya dalam kegagalan dan keberdosaan. Jadi apa manfaatnya orang optimis? Adalah dia kembali menemukan kedamaian sejati. Yang ketiga, apa manfaatnya orang yang optimis? Dia akan menemukan sejahtera. Saudara-saudara, ketika kita mengambil keputusan untuk kembali di posisi yang benar karena optimisme itu, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Si bungsu kembali kepada bapaknya karena rasa optimis bahwa bapaknya pasti mau menerima dia dengan segala keberadaannya. Dan si bungsu mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dia tidak menyangka bahwa apa yang dia lakukan, tindakan optimisme dia, itu membawa pengaruh damai yang luar biasa ketika dia diterima. Tapi bukan saja itu, tetapi dia kembali sejahtera. Baju jubah yang terkoyak, yang sudah kotor, yang sudah tidak berarti lagi. Cara dia menikmati kehidupan, makanan babi itu dirubah dengan pesta kemuliaan. Artinya dia posisinya tidak lagi menjadi budak dari keberdosaan itu, tapi posisinya ada dalam kesejahteraan yang baru dari Sang Bapa. Saudara-saudara, Allah menerima kita apa adanya ketika kita optimis mau kembali kepada kehendaknya. Nah, bagaimana dengan hubungan relasi kita dengan sesama? Saudara-saudaraku, banyak orang yang melakukan kesalahan. Salah satu sikap pesimis yang tidak boleh ada di dalam diri kita, bahwa ketika kita menyakiti orang, melakukan kesalahan, kita berpikir, wah, dia tidak mungkin mau maafkan saya. Lalu dia tidak pergi untuk meminta maaf atau memperbaiki hubungan relasi itu. Nah, itu kekeliruan terbesar dalam hubungan dengan Allah Bapa. Kita bisa diterima dalam hubungan dengan sesama, sama kita pasti diterima. Apalagi kalau kita menyakiti hati orang tua kita, ya, menyakiti hati pacar, istri, menyakiti hati sahabat. Jangan menyerah. Kembali, bangun kehidupan yang baru. Kembali, perbaiki hubungan itu. Lepaskan egomu. Karena pesimis itu berhubungan dengan egoisme diri. Berhubungan juga dengan kesombongan diri. Saya kok masa harus tunduk kepada dia. Itu tindakan pesimis. Apa buktinya? Saudaraku, orang yang pesimis pastilah banyak alasannya. Tapi orang optimis tidak ada alasan. Satu tujuan. Kalau dia mau berubah, maka dia berubah. Kalau dia mau kembali, maka dia kembali. Kalau dia mau memperbaiki, maka dia akan memperbaiki. Nah, karena itu tindakan pesimis salah satunya adalah menjaga ego, merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih tinggi.
Dan akhirnya dia tidak mau membuka diri untuk perdamaian, untuk damai sejahtera dengan orang lain. Saudara-saudaraku, ketika kita bersikap pesimis, menjaga kesombongan kita, harga diri kita, saudaraku, banyak orang yang hancur, mati binasa dalam kesombongannya, dalam keegoisan dia, dalam pesimisme yang ditutup dengan kesombongan dan egoisme diri. Akhirnya banyak saudara kandung, kakak adik kandung yang saling membenci sampai maut menjemput. Mereka meninggal, mati dalam dendam, dalam kebencian, kena harta benda. Ya, banyak sahabat yang bertahun-tahun menjalani hubungan akhirnya harus rusak dalam sekejap karena egoisme, pesimisme diri. Banyak rumah tangga Kristen yang pada akhirnya hancur, tercerai-berai, istri lari, suami lari, tidak kembali kepada optimisme untuk menyatukan keutuhan cinta mereka. Hanya karena masalah sepele, tapi kesombongan, pesimisme yang besar, akhirnya dia menganggap bahwa rumah tangganya tidak berarti. Ketika bersikap pesimis, Anda sedang menghancurkan harapan masa depan dalam rumah tangga, dalam relasi hubungan dengan manusia dan dengan Tuhan. Anda sedang mengorbankan kebesaran, kehormatan, kemuliaan yang Tuhan tanamkan dalam hidup kita, dalam relasi kita dengan Allah dan juga sesama. Saudara-saudaraku yang terkasih, hidup kita ini ada prioritas. Menurut saya, prioritas pertama adalah Allah, Tuhan. Itu sudah pasti. Yang kedua adalah prioritas kedua adalah keluarga. Istri, orang tua, saudara, kakak, adik. Prioritas berikut adalah relasi, hubungan dengan orang lain. Mungkin pimpinan, rekan kerja, siapapun orang di sekitar kita. Dan kalau kita belajar optimis, kita akan menjaga kualitas ini. Pastilah ada masalah, ada perbedaan pendapat, ada salah paham dalam sebuah hubungan relasi kedekatan. Tapi jangan coba-coba Anda bersikap pesimis untuk lari. Karena belum tentu yang Anda bangun selanjutnya itu kualitasnya sama seperti yang Anda pernah buang. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, kalau Tuhan mempercayakan istri bagimu, suami bagimu, cintai dan sayangi dia, dan hidupi optimisme, damai sejahtera dalam rumah tangga. Jangan biarkan kehancuran melanda rumah tanggamu. Pertahankan itu di dalam rencana Allah. Bangkitkan optimisme diri untuk melihat kekuranganmu dan memperbaikinya. Terimalah kekurangan dan keterbatasan dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Karena itu adalah jalan Tuhan. Tuhan selalu menerima keberadaan kita. Dan sama seperti kita juga harus menerima keberadaan orang lain. Dan ampunlah kiranya kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita tidak sempurna di hadapan Allah. Kita membutuhkan pengampunan dari Allah, kasih Allah, kemuliaan Allah. Kita mengharapkan itu dari Allah. Tapi ingat, sesama kita, orang-orang di sekitar kita juga mengharapkan hal itu dari kita. Saudara-saudara sekalian, jadilah orang yang optimis. Kembangkan hidup ini menjadi berharga dan berarti. Kesempatan itu mahal. Tetap berkarya untuk menghasilkan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya orang-orang di sekitar kita diberkati dengan optimisme hidup kita yang baru untuk menjadi berkat. Dan damai sejahtera Tuhan
selalu menyertai kita sepanjang masa, sepanjang waktu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.